Mau nggak bercanda dengan Allah? Bisa sebetulnya. Allah itu zatnya seru, asik, nggak kaku-kaku amat juga. Allah kadang bercanda dengan hambanya. Dan Allah juga suka hambanya bercanda dengan Allah. Jangan pikir kita nggak bisa bercanda loh dengan Allah. Gimana bercanda dengan Allah? Salah satunya bercanda dengan Allah itu mengatakan, ya Allah, dosa saya mah banyak, tapi saya mau minta ampun, malu. Cuman kalau saya nggak minta ampun kepada Engkau, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa saya ya Allah? Ampuni saya ya Allah, rahmati saya ya Allah. Memangnya siapa yang bisa merahmati dan mengampuni selain Engkau ya Allah? Itu bercanda dengan Allah. Dan apa adegannya? Allah ketawa melihat hamba yang kayak gini. Dosanya banyak, mau minta ampun malu, tapi nggak ada pilihan. Ya udah akhirnya minta ampun juga. Allah ketawa kepada hamba itu. Sehingga Nabi pernah membaca kalimat ini di atas kendaraannya, lalu Nabi tertawa. Ali nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasul? Kata Nabi, aku tertawa karena Allah tertawa. Akhirnya Ali pun meniru kalimat yang sama yang diucapkan Nabi. Sehingga setelah Ali membaca kalimat ini, Ali ketawa sendiri. Ada laki-laki yang melihat itu nanya ke Ali, ya Abul Hasan, ya Ali, kenapa kamu ketawa? Kata Ali, aku tertawa karena melihat Rasulullah tertawa, dan Rasulullah tertawa karena Allah tertawa. Mungkin bagi kita, apa lucunya ya? Canda itu tidak harus terlalu lucu, yang penting terhibur. Canda tidak identik dengan ketawa, tidak identik dengan lucu. Canda itu identik dengan bahagia. Ketika tempat-tempatnya orang berfoya-foya, kita malah mengingat Allah, itu pahalanya lebih besar. Sehingga kita lebih semangat lagi. Wah, ini mumpung nih, orang-orang pada lalai, saya ingat Allah. Bukan sebaliknya, bulan Ramadan taat, nanti pas tahun baru foya-foya, dan seterusnya. Ini kayaknya kita muzabazabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Terombang-ambing, tergantung tren. Kalau lagi tren ibadah aja 10 hari bulan Ramadan pertama. Bukan 10 hari terakhir, 10 hari pertama. Kalau sunnahnya kan 10 hari terakhir tuh ngejos ya. Ini mah ngejosnya 10 hari pertama. Karena trennya kayak gitu. Tarawih rame, masjid penuh, buka puasa harus di rumah, dan seterusnya. 10 hari kedua buka puasa boleh di jalan deh. 10 hari ketiga buka puasanya di tol Cipali. Karena perjalanan mudik. Dan masjid sepi, tidak ada lagi yang sholat tarawih. Dan di kampung-kampung pun tetap sepi. Kenapa? Capek baru datang dari kota. Ini namanya muzabzabina baina dzalik. Ibadahnya tergantung tren. Ya'budunallaha ala harfin. Beribadah kepada Allah itu tergantung situasi, ala harfin. Enggak mantap gitu. Sedangkan orang-orang yang istimewa, justru mereka menunjukkan kesungguhannya ketika kondisi manusia dalam keadaan lalai. Justru mereka muncul untuk membedakan mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang belum sempurna imannya. Kadang apa yang udah kita usahain kok hasilnya nggak sesuai sama matematika kita. Kok 2 tambah 2 hasilnya bukan 4. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang pernah hinggap di kepala kita. Apalagi kalau iman lagi ngedrop, bisa sampai muncul prasangka buruk kepada Allah. Jawabannya sederhana. Karena kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman, sama-sama menggunakan dunia. Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman. Kalau mau ngebandingin, bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat, dan orang yang tidak beriman dengan dunia. Dia dapat apa di dunia, kita dapat apa di akhirat. Itu baru imbang perbandingannya. Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia, itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam, gak logis menurut iman. Baru logis kalau kita ngebandingin, dia orang misalnya riba, terus dia bisa beli aset sekian, saya gak riba, dapat apa nanti di akhirat. Itu baru logis tuh menurut iman. Cuman kalau kita hitung-hitungan, dia kok mengawali usahanya dengan cara riba, saya dengan cara yang lebih syar'i, kok dia dapat sekian aset, saya enggak. Ini secara hitung-hitungannya aja pertanyaannya udah salah, sehingga tidak ada jawaban. Wahai Tuhanku, aku menzalimi diri sendiri. Curhat sama Allah. Kalau ada kerugian, kalau ada masalah dalam hidup kita yang kalau kita pikir-pikir itu gara-gara salah kita sendiri. Namanya orang lagi labil kan, suka salah aja nih. Udah curhat sama Allah. Curhatnya apa? Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah dosa saya. Kadang-kadang terlalu ngebaper, akhirnya kecewanya berat. Gara-gara udah terlalu terlibat perasaannya, udah menuliskan namanya di dalam hati kita. Pas kecewanya berat. Curhatnya ke siapa?
ke Allah, salah saya ya Allah, terlalu gampang pakai perasaan. Hati saya diisi dengan namanya, seharusnya diisi dengan namamu ya Allah. Faghfirli ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Pasti Allah obati hati kita. Tapi kalau kita dalam keadaan kayak gitu, putus, sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, merasa gak dihargai dengan berbagai macam perasaan-perasaan yang labil, udah gitu curhatnya dengan cara dengar musik, kau hancurkan hatiku, hancur misalnya, itu kan makin buat kita merasa benar emang hati saya lagi hancur. Jadi kayak dibenarkan oleh lagu-lagu yang kayak gitu, atau minimal lagu-lagu yang lucu lah. Jangan sampai perasaan kita yang sedang hancur tuh dinikmati. Curhat sama Allah, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Malik Yaumiddin, Allah itu raja di atas segala raja. Artinya kalau hati itu dianggap sebagai raja, maka kalau misalnya raja ini mau, semuanya juga akan ikut mau. Mata, telinga, pikiran, tangan, kaki, semuanya akan ikut dengan titah hati. Dan kalau hati mengatakan enggan, semuanya juga akan enggan. Intinya semuanya berawal dari hati. Nah, hati kita di antara tubuh adalah seperti raja. Jadi kalau dia benar-benar dijaga kebaikannya, taat sama Allah, hatinya udah tunduk, maka semuanya akan tunduk. Tapi kalau hatinya membangkang, semuanya akan membangkang. Sehingga kalau kita mau menjadi orang soleh, mulai dari solehkan dulu hati kita. Jadi nggak usah mikir, gimana ya cara nundukin pandangan, hati dulu ditundukin. Gimana ya cara biar saya lisannya bisa terjaga, hati dulu yang kita jaga. Mulai dari hati. Idza saluhat, saluha jasadu kullu, wa idza fasadat, fasada kullu jasadu kullu. Jadi kalau dia baik, yang lain baik. Kalau dia buruk, yang lain buruk. Dari hati semuanya. Kalau terjadi was-wasa, nggak nyaman, karena kita udah pilih jalan Allah. Karena jalan Allah itu nggak akan mudah, tetapi ujungnya pasti bahagia. Sedangkan jalan setan tuh kelihatannya tuh kayak keren banget, padahal ujungnya itu adalah sengsara. Kita pilih ini jalan Allah dari awal. Makanya nanya dari awal, nih nyari apa nih? Nyari Allah atau nyari dunia? Nyari akhirat atau nyari dunia? Nyari keridhaan Allah atau nyari hawa nafsu? Kalau yang kita cari itu Allah, udah jalanin aja. Gak mungkin Allah ngecewain, pasti. Cuman agak sedikit berlika-liku, tak apalah. Ya, sedikit ada masalah di jalan, biasalah itu. Yang penting jalanin aja terus. Allah nggak pernah minta bayaran dari kita sepersen pun. Kalau sesekali Allah meminta kita untuk beribadah, itu bukan untuk membayar nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Justru itu Allah lagi menawarkan kepada kita bonus gitu. Pahala yang lain, nikmat-nikmat yang lain yang Allah janjikan setelah kita beribadah. Kayak misalnya kita sholat, Allah janjiin menghapus dosa, mengangkat derajat, pahala surga, dan segala macam termasuk rezeki di dunia. Jadi tetap aja ibadah kita itu nggak bisa ngebayarin nikmat-nikmat yang udah kita rasain. Tetap aja ibadah kita itu dibalas lagi sama Allah. Jadi benar-benar nikmat yang selama ini kita rasakan dalam hidup itu Allah kasih gratis banget. Padahal harganya sangat mahal, tapi Allah kasih gratis. Sehingga rasa-rasanya dengan nikmat sebanyak itu yang Allah kasih ke kita, sangat pantas kalau kita mengatakan dengan tulus Alhamdulillah. Dan Allah udah senang kok, dibilang Alhamdulillah aja Allah udah senang. Allah nggak minta lebih dari itu. Karena Alhamdulillah itu bukan bayaran atas nikmat, tetapi sekedar kita mengakui bahwa itu semuanya kebaikan Allah gitu, karunia dari Allah. Dan kita bilang Alhamdulillah, Allah udah senang banget. Dan kalau Allah senang, Allah akan menambahkan lagi tuh. Sekedar bilang Alhamdulillah doang, nggak perlu bayar, tapi Allah tambahin nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Segala puji bagi Allah yang udah ngasih kita hidayah seperti ini. Kalau bukan hidayah Allah, pasti kita dalam keadaan tersesat. Jadi teman-teman sering-sering ngucapin kalimat itu biar Allah tambah lagi hidayah. Karena hidayah itu nggak sekaligus. Dari awal dia muncul, dari awal dia masuk ke dalam hati, sampai menjadi utuh itu butuh waktu, nggak sekaligus. Cara biar dia nambah terus gimana? Bersyukur kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Nah, salah satu biar ditambah nikmatnya itu nikmat hidayah. Cara bersyukurnya sering-sering ucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Segala puji bagi Allah, atau makasih Allah yang udah ngasih saya hidayah kepada kebaikan. Kalau bukan hidayah, pasti saya dalam keadaan masih tersesat. Dan di surga itu orang berkeluarga dan beranak pinak. Sehingga seseorang ketika pengen punya anak, langsung punya anak, tidak perlu 9 bulan hamil. Dan gak perlu juga sesar. Udah aja lahir. Lahir dengan cara yang Allah ciptakan, sangat indah. Tidak perlu ada wahnan ala wahnin, tidak ada kepayahan demi kepayahan. Lahir anak, dan anaknya bisa pesen, request. Ya Allah, saya pengen anak laki-laki, tapi modelnya gini. Bisa. Kalau di dunia kan gak bisa request, terima aja apa adanya ya. Wah gini, ternyata gak mirip. Cuma di dunia, di akhirat mah bisa request, segalanya sesuatu juga bisa request. Karena tidak cukup seseorang mengaku dirinya telah beriman apabila tidak membuktikannya dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa." Artinya apa? Janganlah kalian berhenti pada titik hanya mengaku diri kalian sebagai orang yang beriman. Tetapi lanjutkan perjalanan spiritual kalian. Lanjutkan ucapan iman kalian dalam bentuk konkret, yaitu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan tidak mau bertakwa, maka Allah menolak iman mereka. Meskipun mereka mengaku dengan lisannya bahwa kami telah beriman. Artinya orang-orang yang beriman tapi tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, karena inti dari takwa itu sami'na wa ata'na. Mau taat, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Walaupun dia mengaku kami telah beriman, tapi kalau tidak taat ditolak imannya. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat? Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasul, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari amal kalian. Tapi kalau kalian tidak taat, walaupun kalian bilang amanna, kata Allah, lam tu'min, kalian belum beriman. Gak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu gak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita gak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya gak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putusin. Ini salah satu tips buat teman-teman yang pengen serius belajar Al-Quran. Ternyata hampir, walaupun tidak semuanya ya, sebagian besar dari ayat Al-Quran itu kan ada asbabun nuzul ya, cerita di balik turunnya ayat. Nah, kalau kita pengen paham Al-Quran, cara paling gampang itu baca dulu ceritanya, baca dulu sirahnya, baca dulu sejarahnya, ulang-ulang fahami, kalau perlu yang detail gitu. Setelah itu baru baca Al-Quran yang berkaitan dengan sirah itu. Insya Allah akan lebih berkesan. Seolah-olah kalau kita baca Al-Quran setelah baca sirah, itu Al-Quran turunnya kita pas lagi hadir, seolah-olah gitu. Kayak kita baca buku novel atau nonton film yang kita banget. Pernah gak nonton film yang kita banget? Diputusin, wah ini film kayak gua banget nih. Tahu film tenggelamnya kapal Van der Wijk? Nah itu kan kalau kita nonton film yang kita banget tuh kan lebih berasa ya, daripada film yang kayaknya kayak Star Wars misalnya yang kita gak banget lah. Lihat bintang juga nggak pernah, soalnya udah terlalu terang di kotanya.
gimana dia mau cerita tentang perang bintang segala macam. Tapi kalau nonton film yang baper-baperan, kan itu lebih kita banget tuh. Kayak nonton tenggelamnya kapal Van der Wijk, atau nontonnya misalnya ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih. Jadi kalau kita nonton film yang kita banget, atau dengerin lagu yang kita banget tuh, kau hancurkan hatiku, wah itu gua banget tuh misalnya itu kan lebih berkesan tuh daripada kita dengerin lagu yang gak kita banget. Gitu juga kalau kita membaca Al-Quran yang kita tahu sejarahnya, yang kita tahu adegannya, itu lebih bisa dihayati daripada kita baca Al-Quran hanya tahu terjemah. Yang harus dimiliki oleh yang bertakwa, terutama yang masih muda-muda, terutama yang masih emosinya bergejolak, terutama bagi mereka yang mudah marah, terutama bagi kita yang terjun ke masyarakat, menghadapi berbagai macam tipe manusia, pasti kita akan sering kepancing emosinya. Bukankah dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berpuasa, apabila dia dipancing untuk bertengkar di bulan Ramadan, hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya berpuasa. Artinya ketika dia dipancing emosinya, dia bisa menahan emosinya. Salah satu latihan menahan emosi itu adalah dengan asyam. Jangan sebaliknya, gara-gara lapar akhirnya gampang marah. Kan banyak tuh, ini lagi lapar nih, jangan mancing-mancing gitu kan. Seolah-olah kalau lapar itu gampang marah. Sampai ada kalimat klise, mending saya nggak usah puasa dulu deh, soalnya saya daripada ntar kepancing emosi, soalnya saya mau mudik nih. Jadi mau mudik macet-macetan, gampang kepancing emosinya, apalagi panas-panas, lapar-lapar tuh. Jadi saya hari ini nggak mau puasa, takut kepancing emosinya. Itu klise banget. Kenapa klise? Karena seharusnya puasa itu menjadi perisai. Asyam junnah, kata Nabi. Puasa itu perisai bagi kita, agar kita terlindungi dari sifat-sifat yang buruk. Salah satunya pemarah. Maka di antara ciri orang yang bertakwa yang diinginkan oleh ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang menahan emosi. Orang yang udah jelas hidupnya tuh, dia tahu apa yang dia sedang perjuangkan. Orang yang udah jelas hidupnya itu, dia tahu kenapa dia berkorban. Apa yang harus dia korbankan, apa yang harus dia kesampingkan, dan apa yang harus dia bela. Berarti dia tahu betul tujuan dan prinsip hidupnya. Dia punya cita-cita yang jelas, dia punya keinginan besar, yang itu akan dia perjuangkan habis-habisan. Orang kalau misalnya dalam hidupnya bingung harus melakukan apa yang paling penting, berarti belum jelas. Apalagi kalau sampai kita ngerasain hari kita tuh berlalu dengan sia-sia. Ada hari yang kita lewatin, aduh kok hari ini kayaknya biasa-biasa aja ya. Atau kita merasa tidak terlalu bersemangat untuk bangun tidur, gak terlalu bersemangat untuk menanti datangnya terbitnya matahari, gak terlalu bersemangat untuk mendapatkan hari yang baru dalam hidup kita. Berarti kita belum jelas hidupnya. Jadi hidup seolah-olah mengalir gitu aja tuh. Terhadap apa yang udah lewat, ngerasa biasa-biasa aja, tidak ada makna. Terhadap apa yang belum terjadi, ngerasa gak punya semangat untuk meraih sesuatu. Berarti itu geje banget.